Semoga dalam keadaan selalu. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Bayu yang nantinya akan memandu acara kita sore hari ini. Senang sekali akhirnya kita kembali bertemu di acara rutinan kita di Kopi Sore. Kali ini dengan tema bersiap cuan dengan structure warrant. Nah, apa sih structure warrant itu? Gimana sih cara transaksinya atau mekanismenya? Nah, nanti kita akan bahas atau kupas tuntas bersama Pak Firza dari Bursa Efek Indonesia. Oke, sebelum kita ke Pak Firza, acara kita sore hari ini akan dibuka dulu oleh Bapak Hari Prabowo selaku pengelola Investa. Untuk itu, kepada Pak Hari Prabowo, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Firza dari Bursa Efek Indonesia yang saya hormati, Bapak Ibu semua warga Investa yang sering saya sebut. Selamat sore juga bisa bergabung. Terima kasih di acara Kopi Sore kali ini. Kita akan berbintang-bintang. Ini ada tamu yang sangat agung, Pak Firza dari Bursa Efek Indonesia. Nah, Pak Firza, ini kami adalah komunitas Investa, di mana kami anggotanya adalah investor-investor retail, Pak. Hampir 99% ya retail, dari ujung Indonesia timur ke barat semua ada, Pak. Jadi dari berbagai macam berbagai profesi ya, dari berbagai profesi, dari ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, presidir, emiten, dan mantan-mantan direktur bursa juga. Ya, ada Pak Hamdi, ada Pak Hasan Zain, ya, bergabung di komunitas Investa ini sebagai investor ya di pasar modal. Karena kami sangat concern terhadap edukasi, ya. Jadi pelaku pasar modal yang sangat-sangat berperan adalah investor. Jadi kalau investor itu tidak terdidik, kita tidak edukasi, itu saya pikir sayang sekali ya. Kita harapkan mereka membawa dananya, tetapi tidak kita didik, ya, sehingga akan terjadi apa yang disering mungkin disalah artikan menjadi gambler gitu ya. Jadi hanya berjudi saja. Tetapi nurani kami, dan kebetulan dengan Pak Hasan dan Pak Hamdi, ada tadi Dik Cahyo yang sebagai mentor-mentor kami, itu punya kesamaan visi dan misi untuk mengedukasi dari investor retail yang ada di Indonesia. Dan kita lihat perkembangan demi perkembangan, saya sangat bangga kalau yang tercatat di BII sekarang investor retail sudah berkembang cukup signifikan ya. Bahkan kalau dulu di transaksi itu saya lihat 70% asing, 30 lokal pada zaman itu ya, sekarang udah bergeser ya. Barangkali sudah posisinya udah berbalik, 70 lokal, 30 asing kalau saya lihat dari transaksi hariannya. Nah, ini membanggakan sekali karena kalau investor kita, investor lokalnya kuat, saya kira tidak mudah untuk bursa itu bergejolak terlalu ini ya, atau paling tidak tidak didikte lah oleh investor asing begitu. Nah, investor asing memang kita perlukan, tapi memang kita harus balance ya dengan teman-teman yang investor domestik atau investor lokal ini. Di antara teman-teman saya di member ini ada beberapa masih aktif maupun mantan dari manajemen perusahaan publik, Pak. Jadi itu kalau tadi ada saya lihat Bu Emi adalah mantan presiden Pak Pros, gitu ya. Ada Mas Fauzan ini ya dari pas kita, ada beberapa lah ya, ada mantan-mantan
Komisaris Astra Internasional, Pak Budi Setiadharma, ada grup Adaru, Aneka Tambang, dan semuanya banyaklah ya investor-investor yang saya sendiri tadinya tidak terkirakan bergabung dengan Investa ini karena ternyata semuanya butuh edukasi. Ya, dan kami salah satu edukasi yang mungkin sedikit berbeda ya dengan hanya mengajar di kelas begitu. Kami ada bimbingan, pendampingan, ya, ada bersama-sama. Jadi kami tidak mengutamakan rekomendasi, tetapi kami lebih ke edukasi, Pak. Jadi itu yang kami lakukan bersama teman-teman di Investa ini. Nah, kali ini saya senang sekali ketika kami dihubungi dari Bursa Efek Indonesia bahwa Bursa Efek Indonesia akan mengeluarkan produk baru, ya. Nah, ini hal yang sangat penting buat teman-teman Investa ya, karena jujur aja dengan heterogennya pengetahuan teman-teman itu masih ada yang kadang-kadang bertanya apa itu right issue, ada apa itu warrant, apa itu saham bonus, misalnya ya, hal-hal semacam itu. Nah, itu terus ya dengan segala upaya kami terus mengedukasi, menjelaskan dan sebagainya. Nah, kali ini ada warrant gitu ya. Warrant itu kalau yang sering saya jelaskan sebelumnya adalah suatu hak gitu ya, hak untuk membeli efek ya atau saham dengan harga tertentu, jangka waktu tertentu gitu. Misalnya satu produk saham ispat gitu ya mengeluarkan warrant. Nah, itu bagaimana? Nah, itu sudah sering saya jelaskan. Tetapi jujur saya sendiri belum memahami tentang warrant terstruktur ya yang konon mau diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, kali ini saya senang sekali kita semua bisa tersosialisasi dengan Pak Firza dari Bursa Efek Indonesia yang memang dalam waktu dekat akan mengeluarkan produk warrant terstruktur ini. Nah, bagaimana itu warrant terstruktur? Apa bedanya dengan warrant-warrant yang biasa? Bagaimana keuntungan maupun resikonya? Bagaimana pula? Apakah itu juga sama dengan option gitu ya? Mari kita dengarkan Pak bersama-sama. Saya juga ingin belajar banyak ini tentang warrant terstruktur ya. Itu Pak Firza. Monggo waktunya leluasa bisa menyampaikan di forum komunitas Investa di Kopi Sore ini. Terima kasih. Silakan Pak Firza. Ya, baik. Terima kasih. Lagi yuk. Udah, langsung aja. Ya, terima kasih Pak Ari untuk sambutannya yang luar biasa. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke Pak Firza. Saya sapa dulu. Halo Pak Firza. Halo Pak Bayu. Ya, saya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu. Pak Firza Rizky Putra ini dari Bursa Efek Indonesia, Divisi Pengembangan Bisnis. Betul ya Pak Firza? Iya betul, inkubasi Ya. bisnis sih. Sama tadi. Baik Pak Firza. Ya, langsung saja Pak untuk ke topik utama pembahasan kita sore hari ini tentang bersiap cuan dengan structure warrant. Untuk Pak Firza, waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Bayu, terima kasih Pak Hari atas short introduction untuk Investa ya. Kami juga senang sekali nih bisa diundang pada hari ini ya dalam acara Investa Kopi Sore khususnya untuk membahas terkait produk warrant terstruktur ataupun structure warrant. Nah, ini mungkin suatu produk yang mungkin relevan dan juga pastinya menarik. Kalau tadi dijelaskan oleh Pak Hari bahwa isi dari komunitas Investa ini didominasi 99% investor retail gitu ya Pak. Nah, jadi dengan adanya investor retail dengan sudah banyaknya pengetahuan dan ilmu dari investor ataupun juga komunitas dari Investa ini terhadap perdagangan saham dan juga terkait analisa fundamental ataupun teknikal dari suatu saham tersebut, mudah-mudahan produk warrant terstruktur ini bisa memberikan tambahan alternatif investasi karena memang secara produk ini tidak susah dan secara analisa juga tidak susah ya, tidak menggunakan analisa yang baru, hanya mungkin sedikit perbedaannya saja dan mekanismenya yang sedikit berbeda, nanti kita akan
bahas lebih lanjut. Saya izin share materi ya, Pak Bayu. Mohon izin, apakah sudah terlihat Pak Bayu? Sudah, Pak, sudah. Oke, mungkin langsung saja ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan bahas terkait produk waran terstruktur. Tadi mungkin Pak Ari sudah sampaikan. Mungkin dari Pak Hari ataupun Bapak Ibu semuanya sudah sangat familiar dengan produk warrant ya, atau equity warrant lah, yang saat ini sudah banyak diperdagangkan juga sebenarnya di pasar modal kita. Nah, Bursa Efek Indonesia dalam waktu dekat, mungkin dalam 1 bulan ke depan ya, sudah akan mengeluarkan produk warrant terstruktur. Dari sisi regulasi semuanya sudah diatur, dari sisi penerbit sudah ada yang mendaftarkan ke OJK. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan Bursa Efek Indonesia sudah dapat mengeluarkan dan seluruh investor sudah dapat memperdagangkan produk warrant terstruktur. Produk warrant terstruktur itu apa? Sama seperti warrant ya, tadi Pak Hari sudah sampaikan bahwa warrant biasanya memberikan hak kepada investor yang membeli warrant ya, biasanya untuk membeli suatu saham underlying-nya pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Biasanya kalau equity warrant dikeluarkan biasanya untuk sweetener ataupun menarik minat investor untuk membeli saham yang di IPO-kan. Nah, warrant terstruktur kurang lebih sama persis dengan equity warrant. Tetapi bedanya warrant terstruktur tidak hanya memberikan hak kepada pembeli untuk membeli saham underlying, tetapi memberikan hak kepada investor untuk dapat menjual suatu saham underlying. Nah, di sini yang menarik bahwa warrant terstruktur juga bisa dimanfaatkan tidak hanya ketika market sedang bullish ya, tetapi juga bisa dimanfaatkan ketika market sedang bearish. Nanti ada jenis-jenisnya. Nah, untuk mekanisme perdagangannya, cara investasinya, cara transaksinya kurang lebih sama persis dengan equity warrant. Makanya Bursa Efek Indonesia mengeluarkan produk warrant terstruktur karena melihat perkembangan investor retail kita yang semakin banyak dalam 2 sampai 3 tahun ini terakhir ya, sudah 4 juta investor saham, 9 juta investor di pasar modal, dan investor yang bertransaksi secara aktif juga sudah naik dari sekitar 200 sampai 300 ribu investor. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kami pikir ini waktu yang tepat untuk mengeluarkan warrant terstruktur karena di exchange lain produk warrant terstruktur ataupun structured warrant ya dengan kriteria investor yang sama dengan di market Indonesia, ini demand-nya sangat tinggi sekali. Nah, adapun beberapa perbedaan antara warrant terstruktur dengan warrant biasa adalah yang pertama, untuk warrant terstruktur nanti diterbitkan oleh anggota bursa. Jadi bukan diterbitkan oleh perusahaan tercatat. Jadi bursa dan OJK telah menetapkan kriteria anggota bursa yang dapat menerbitkan warrant terstruktur. Pastinya kriterianya di-set sedemikian rupa untuk menjaga bahwa anggota bursa yang menerbitkan adalah anggota bursa yang mempunyai capital yang baik, risk management yang baik, dan kredibilitas dan governance juga yang baik. Perdagangan warrant terstruktur dan termasuk jatuh temponya dijamin oleh KPI. Nah, ini sedikit berbeda dengan equity warrant, di mana untuk jatuh temponya tidak dijamin oleh KPI, tetapi ini dijamin oleh KPI sampai dengan perdagangan yang jatuh tempo, sehingga diharapkan menambah rasa aman dan nyaman bagi investor yang memperdagangkan produk warrant terstruktur. Dan yang ini yang lebih menarik lagi, bahwa warrant terstruktur diterbitkan atas saham-saham konstituen indeks IDX 30. Nah, jadi bukan atas perusahaan tercatat yang IPO seperti warrant, tetapi diterbitkan dengan saham konstituen indeks IDX 30, di mana kita mengetahui bersama-sama bahwa saham-saham yang masuk IDX 30 merupakan saham yang mempunyai fundamental dan likuiditas yang cukup baik. Nah, jadi memang nanti seluruh investor dengan adanya produk warrant terstruktur dapat memanfaatkan exposure pergerakan harga dari saham underlying konstituen indeks IDX 30 dengan harga yang jauh lebih murah. Adapun kelebihan lain dari warrant terstruktur, yang pertama tadi sudah disampaikan, diterbitkannya dengan pilihan underlying indeks konstituen indeks IDX 30. Jadi kita bisa mendapatkan exposure pergerakan harga dari saham indeks IDX 30 dengan harga yang lebih murah. Karena memang membeli harga yang lebih murah, pastinya imbal hasilnya lebih menarik.
dibandingkan mempertransaksikan saham. Tetapi memang tingkat resikonya juga jauh lebih tinggi ya dibandingkan saham. Sama seperti equity warrant. Equity warrant juga tingkat return dan resikonya juga jauh lebih tinggi dibandingkan investasi di saham. Pilihan investasi yang murah karena untuk membeli suatu produk warrant terstruktur tidak semahal saham underlying, tidak semahal saham ya. Hanya cukup sekian persen saja atau sejumlah premi saja, sama seperti warrant. Memang warrant jauh lebih menarik karena lebih murah gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang keempat adalah ini mekanisme yang baru diciptakan, mudah-mudahan investor akan lebih mudah bertransaksi produk warrant terstruktur karena nanti untuk produk warrant terstruktur akan mempunyai mekanisme liquidity provider. Liquidity provider adalah anggota bursa yang bertindak selalu menyediakan kotasi baik beli maupun jual untuk setiap seri atau setiap warrant terstruktur yang dikeluarkan oleh penerbit. Jadi nanti investor mudah-mudahan dipastikan aman ketika kapanpun ingin membeli, kapanpun ingin menjual sudah ada kuotasinya. Yang kelima, warrant terstruktur untuk proses jatuh temponya dilakukan secara otomatis. Nah, di sini juga berbeda dengan equity warrant ya. Jadi equity warrant ketika jatuh tempo itu biasanya harus kontak brokernya atau isi form dan lain-lain, nanti menyerahkan dana, lalu perusahaan tercatat mengeluarkan saham baru, lalu baru dia dapat sahamnya. Tetapi tidak untuk warrant terstruktur. Warrant terstruktur ketika jatuh Jadi tempo, udah pulang. warrant terstruktur ketika jatuh tempo akan mendapatkan selisih dana dalam bentuk tunai. Jadi yang didapatkan bukan sahamnya, tetapi dalam bentuk tunai. Sehingga investor tidak harus mengeluarkan uang lagi ketika jatuh tempo, dan pembagian dana tersebut itu kurang lebih sama seperti pembagian dividen. Jadi otomatis langsung ditransfer oleh KSEI ke rekening dana nasabah masing-masing pada T+3 jika warrant terstrukturnya untung ketika jatuh tempo, tetapi ketika tidak maka tidak akan ada keuntungan. Potensi keuntungan dari warrant terstruktur relatively tidak terbatas, sama seperti equity warrant, tapi potensi kerugiannya relatif terbatas karena hanya sejumlah premi, walaupun kami juga tidak merekomendasikan untuk seluruh investor berinvestasi di warrant terstruktur gitu ya. Jadi warrant terstruktur merupakan pilihan alternatif investasi yang bisa dicoba dan sebagai sarana diversifikasi juga. Jadi jangan semuanya karena lebih murah put everything in one basket gitu ya. Nah, itu mungkin juga tidak bijak jadinya. Jadi warrant terstruktur merupakan salah satu alternatif investasi yang bisa dicoba sebagai sarana diversifikasi juga. Oke, jenis warrant terstruktur ada dua tadi ya, karena warrant terstruktur ini tidak hanya memberikan hak untuk membeli, tetapi juga dapat memberikan hak untuk menjual. Nah, ketika untuk membeli pasti ini kurang lebih sama dengan equity warrant ya, namanya call warrant, hak untuk membeli suatu saham pada harga tertentu atau harga exercise, sehingga ketika harga saham underlying-nya naik di atas harga exercise, maka otomatis harga dari call warrant akan naik dan investor akan mendapatkan keuntungan. Tetapi saat ini memang belum ada produk ya di pasar modal Indonesia. Sebenarnya sudah ada sih dengan produk IDX 30 Futures ya. Bursa juga sudah punya produk futures. Nah, untuk produk warrant terstruktur ini ada juga produk namanya put warrant yang bisa dimanfaatkan ketika market sedang bearish. Put warrant memberikan hak untuk menjual suatu saham underlying pada harga tertentu. Sehingga ketika saham underlying-nya turun di bawah dari harga tertentu tersebut, investor otomatis akan mendapatkan keuntungan ketika market sedang bearish. Nah, jadi nanti produk dari warrant terstrukturnya ada dua, ada call warrant maupun juga put warrant. Nanti ditentukan oleh penerbitnya mau mengeluarkan call warrant ataupun put warrant. Walaupun kita juga pada tahap pertama ini sangat encourage ya untuk yang dikeluarkan adalah produk call warrant terlebih dahulu agar stepping stone-nya lebih mudah, pembelajaran dan learning curve dari setiap investor ini juga lebih mudah karena seluruh investor sudah sangat familiar dengan perdagangan equity warrant. Oke, spesifikasi warrant terstruktur, tipe warrant terstruktur tadi sudah ada, call warrant dan put warrant. Saham underlying yang digunakan adalah saham konstituen indeks IDX 30. Kodenya sedikit lebih panjang. Nah, ini yang sedikit berbeda. Kalau equity warrant 4 digit minus W, right 4 digit minus R ya, strip R. Tapi kalau warrant terstruktur sedikit panjang. Jadi underlying
ditambah 2 kode AB penerbit, ditambah C atau P, call atau put, ditambah bulan jatuh tempo, ditambah tahun jatuh tempo, dan Unicode. Jadi TLKM XXCF3A ini artinya adalah call warrant dari Telkom yang diterbitkan oleh XX Sekuritas dan jatuh tempo yang bulan Januari 2023. Nanti untuk bulan jatuh tempo dan tahun jatuh tempo itu bisa dilihat di website bursa spesifikasinya seperti apa. Untuk menjaga likuiditas perdagangan warrant terstruktur dan juga underlying-nya, bursa juga menetapkan batasan maksimum dari outstanding warrant terstruktur atas satu saham. Jadi maksimal adalah 50% dari free float underlying sahamnya. Jadi supaya tidak semua mengeluarkan warrant terstruktur ya, nanti kita juga tidak mau. Kita inginnya dengan warrant terstruktur likuiditas baik perdagangan saham underlying maupun warrant terstruktur juga meningkat. Oke, untuk convert nanti akan ada conversion ratio dan minimum issuance 5 miliar. Ini nanti ditentukan oleh anggota bursa yang menjadi penerbit. Jatuh temponya lebih singkat dibandingkan equity warrant, yaitu mulai dari 2 bulan sampai dengan paling lama 2 tahun. Dan ketika jatuh tempo, maka akan dibandingkan harga exercise-nya dengan harga settlement. Harga settlement-nya adalah rata-rata 5 hari harga terakhir saham underlying sebelum jatuh tempo. Untuk exercise style-nya adalah European, jadi hanya bisa di-exercise ketika jatuh tempo saja saat ini. Dan settlement ketika jatuh tempo adalah tunai. Jadi para investor yang membeli warrant terstruktur dan ketika jatuh tempo ternyata ada keuntungan, maka keuntungan tersebut akan didistribusikan dalam bentuk tunai. Tetapi selama sebelum jatuh tempo, selama dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan mekanisme yang sama persis dengan equity warrant ya, T+2 mendapatkan efek dari warrant terstruktur ya. Kodenya seperti ini, nanti ada di website Bursa Efek Indonesia ya, dengan bulan jatuh temponya mengikuti standar dari internasional perdagangan produk turunan atau derivatif di global. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan untuk tahun jatuh temponya hanya angka terakhirnya saja. Oke, nah mekanisme perdagangannya tadi Pak Hari sudah sampaikan bahwa mekanisme perdagangan dari warrant terstruktur ini dan equity warrant tidak ada perbedaan. Mekanismenya sama persis. Jadi tidak ada authorization ataupun authorization-nya adalah maksimal harga last dan price underlying, minimum price-nya Rp1, lot size-nya 1 lot sama dengan 100 unit warrant terstruktur. Tidak ada maximum price movement dan jam perdagangannya mengikuti jam perdagangan saham. Untuk hari terakhir perdagangan sama seperti equity warrant di pasar reguler 3 hari sebelum jatuh tempo dan pasar tunai 1 hari sebelum jatuh tempo. Settlement day-nya perdagangan sekunder T+2 dan ketika jatuh tempo tunai T+3. Jadi untuk perdagangan sekunder ini tidak ada perbedaan sama sekali antara perdagangan warrant terstruktur, equity warrant, dan saham ya. Saat ini kurang lebih semua sama dan ini dijamin oleh KPEI. Nah, bagaimana ini kita bahas simulasinya saja biar langsung teman-teman dari Investa ada gambaran gitu ya. Untuk membeli warrant terstruktur kurang lebih sama seperti membeli saham. Ada pasar perdana, ada pasar sekunder. Tetapi mungkin durasi dari pasar perdana ini di warrant terstruktur tidak selama durasi pasar perdana pada saham. Durasi warrant terstruktur pada pasar perdana mungkin relatif lebih jauh lebih singkat, mungkin cuma 5 hari sudah bisa dikeluarkan. Dan untuk membeli warrant terstruktur di pasar perdana, investor dapat membeli melalui anggota bursa yang menjadi penerbit dan atau selling agent yang ditunjuk oleh penerbit pada periode penawaran. Semua anggota bursa nanti bisa menjadi penerbit. Nah, bagaimana jika perusahaan sekuritasnya bukan penerbit? Tidak harus khawatir karena bisa membeli warrant terstruktur pada pasar sekunder. Jadi pasar sekunder pun bisa dibeli dan bisa ditransaksikan oleh seluruh anggota bursa. Jadi tidak harus khawatir, tidak harus buka rekening di tempat lain. Nanti seluruh anggota bursa bisa bertransaksi warrant terstruktur di pasar sekunder sampai dengan pasar sekunder warrant terstruktur tersebut jatuh tempo. Jadi nggak harus khawatir. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian.
simulasi transaksi pada pasar perdana. Contohnya di sini PT FX Sekuritas menerbitkan 1 miliar call warrant saham BBCA. Nah, jadi ini memang tidak semua anggota bursa bisa menjadi penerbit. Jadi bursa dan OJK telah menetapkan persyaratannya untuk memastikan anggota bursa yang menjadi penerbit adalah anggota bursa yang memiliki capital yang banyak, yang cukup banyak ya, dan juga risk management yang baik dan governance yang baik, termasuk kredibilitas dan akuntabilitas. Nah, jadi memang tidak semua AB bisa menjadi penerbit. Contoh pasar perdana seperti ini, suatu AB menerbitkan 1 miliar call warrant saham BBCA dengan harga saham pada saat itu ketika dikeluarkan 7.550. Harga exercise atau harga pelaksanaan dari warrant terstruktur adalah 7.500. Premi yang dibutuhkan untuk membeli hak ini adalah Rp250 dengan rasio konversi 1:1 dan expiry-nya adalah 28 Februari 2023. Nah, di sini yang menarik bahwa harga exercise ini adalah harga yang kita kunci sebagai harga atau hak untuk membeli saham BBCA di harga 7.500. Pastinya sangat menarik ketika kita sudah mengunci harga saham pada harga tertentu, sedangkan selama durasi sampai dengan Februari 2023 kita ketahui setiap detiknya saham harganya bergerak ya. Nah, jadi pastinya nanti harga warrant terstruktur ini akan mengikuti pergerakan dari harga underlying-nya. Nah, berapa yang dibutuhkan untuk memperoleh warrant terstruktur ini? Jumlahnya 250 dalam contoh ini ya, masing-masing. Jadi dibutuhkan 250 dan ini akan dilakukan penjatahan dan alokasi sesuai dengan mekanisme yang saat ini. Oke, nah ketika sudah diterbitkan, maka warrant terstruktur dapat diperdagangkan di pasar sekunder sampai dengan tanggal jatuh tempo atau tanggal 28 Februari 2023. Dalam hal ini contoh BBCA naik harganya dari sebelumnya 7.550 menjadi 7.700. Maka harga warrant terstruktur juga otomatis akan naik mengikuti dari pergerakan harga saham underlying-nya yaitu BBCA. Dari sebelumnya contohnya 250 menjadi 300. Maka otomatis investor yang membeli di pasar perdana bisa mendapatkan keuntungan atau capital gain sebesar 50 poin atau Rp500.000 kalau ini dalam hal ini 100 lot ya. Nah, ini sangat menarik pastinya. Jadi harganya nanti akan terus bergerak naik dan turun mengikuti harga dari saham underlying-nya. Nah, harga dari warrant terstruktur ini mereferensikan apa saja ya. Basically ada dua komponen harga dari warrant terstruktur. Yang pertama adalah harga selisih dari harga underlying dan harga exercise atau yang kita sebut namanya intrinsic value. Jadi pastinya harga underlying selalu bergerak sedangkan harga exercise tidak bergerak. Semakin tinggi harga underlying, harga sahamnya, maka semakin tinggi juga nilai intrinsic value-nya dan semakin tinggi juga harga warrant terstruktur. Komponen kedua adalah nilai waktu atau time value ya, semakin panjang durasi dari warrant terstruktur maka semakin mahal juga harga warrant terstruktur karena semakin besar juga potensi atau opportunity untuk harga saham tersebut bisa naik ataupun bisa turun. Jadi time value semakin tinggi, semakin panjang, semakin besar. Tetapi mendekati jatuh tempo, time value akan mendekati 0. Jadi semakin mendekati jatuh tempo, semakin turun juga nilai dari time value. Oke, perbandingan saham dan warrant terstruktur. Kalau kita bandingkan transaksinya kurang lebih seperti ini ya. Jika kita membeli saham BBCA di harga 7.550 dan jumlah 100 lot, maka kurang lebih dibutuhkan dana Rp75.500.000. Nah, memang ini relatif lebih besar dibandingkan perdagangan warrant terstruktur, tapi kita perlu ingat bahwa untuk perdagangan saham merupakan kepemilikan, bukan hak ya, jadi memang berbeda. Dan juga untuk saham bisa mendapatkan capital gain dan juga dividen. Sedangkan untuk warrant terstruktur merupakan hak dan untuk produk warrant terstruktur ini tidak mendapatkan dividen. Makanya untuk dari sisi harga jauh lebih murah. Tetapi bagi investor yang hanya ingin mendapatkan exposure pergerakan saham dari saham underlying, pastinya warrant terstruktur merupakan pilihan investasi yang sangat menarik ya.
Ketika saham BBCA naik dari 7.550 ke 7.700, maka otomatis ada nilai capital gain sebesar Rp1.500.000 atau 2% dari modalnya. Jika kita bandingkan dengan waranta struktur dan untuk membeli saham BBCA, maka yang dibayarkan hanya sejumlah premi saja atau sekitar Rp250 dalam hal ini. Untuk membeli 100 lot maka dibutuhkan Rp2.500.000. Ketika saham BBCA naik, maka waranta struktur juga akan ikut naik. Dalam ini contohnya Rp300, sehingga investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 50 poin atau Rp500.000 atau 20% dari capital yang telah ditetapkan. Jadi memang sangat menarik ya. Modalnya lebih kecil, keuntungannya in terms of percentage jauh lebih besar. In terms of rupiah memang lebih kecil. Jadi nanti mungkin untuk teman-teman retail dari komunitas Investa ini bisa sangat sangat terbantukan atau mungkin sangat bisa melirik nih produk waranta struktur ini. Nah, tidak hanya sampai di situ, waranta struktur ketika jatuh tempo maka akan dibandingkan harga exercise yang tadi dengan harga settlement-nya berapa. Apabila harga settlement-nya dalam hal ini adalah call warrant di atas dari harga exercise ya, maka ketika jatuh tempo juga akan mendapatkan keuntungan lagi dari exercise. Jumlahnya berapa? Yaitu adalah selisihnya. Dalam hal ini 500, maka setiap investor yang memegang waranta struktur sampai dengan jatuh tempo akan mendapatkan sejumlah dana Rp500 dikalikan dengan kepemilikannya berapa. Dan ini akan ditransfer secara otomatis oleh KSEI pada T+3 setelah tanggal jatuh tempo. Mekanismenya kurang lebih sama persis dengan mekanisme distribusi dari dividen. Jadi memang sangat otomatis ya, dan langsung ditransfer ke RDN-nya. Nah, bagaimana apabila ketika jatuh tempo harga saham, settlement sahamnya di bawah dari harga exercise-nya, karena harga exercise ini tidak akan berubah dari awal sampai dengan jatuh tempo. Nah, apabila di bawah, maka otomatis waranta struktur tersebut dikatakan tidak mempunyai keuntungan ataupun out of the money, sehingga tidak akan ada transfer dana dari KSEI pada investor ketika T+3 setelah jatuh tempo, karena tidak ada keuntungan dari waranta struktur. Jadi memang ini juga suatu resiko juga yang perlu kita aware bahwa waranta struktur mempunyai resiko dari jatuh tempo. Oke, ini sedikit terms yang sering dipakai mungkin ya di perdagangan waranta struktur. Untuk call warrant, untuk ini adalah terms yang dipakai untuk ketika jatuh tempo ada in the money, at the money, ataupun out of the money. Tapi yang kita perlu perhatikan hanya yang baris pertama saja, in the money ya, karena ketika waranta struktur dikatakan in the money, maka akan ada keuntungan yang didistribusikan ketika waranta struktur jatuh tempo. Untuk call warrant atau hak untuk membeli, maka dikatakan in the money atau mempunyai keuntungan ketika harga settlement dari underlying-nya di atas dari harga exercise price dari waranta struktur. Sedangkan untuk put warrant berkebalikan, karena ini adalah hak untuk menjual atau digunakan ketika market sedang bearish, maka akan mendapatkan keuntungan ketika harga exercise-nya lebih tinggi dibandingkan dengan harga saham underlying-nya. Untuk at the money ataupun out of the money, otomatis investor tidak akan mendapatkan transfer dana, distribusi dana ketika jatuh tempo ya, Bapak dan Ibu sekalian, karena ini dalam kondisi yang break even ataupun juga rugi, kurang lebih seperti itu. Nah, sedikit grafik keuntungan untuk waranta struktur tipe call warrant, maka keuntungannya sebenarnya apabila di atas dari harga exercise plus harga preminya berapa. Sedangkan untuk put warrant merupakan di bawah harga exercise minus harga preminya berapa, karena harga premi juga merupakan cost ya dari produk waranta struktur ini. Oke, mungkin terakhir dari saya sebelum kita tanya jawab Bapak Ibu sekalian, sedikit tips memilih waranta struktur. Pastikan pilihlah underlying-nya sesuai dengan yang kita pahami, sesuai dengan pengetahuan kita terhadap saham underlying berdasarkan analisa fundamental ataupun teknikal ya, dan yang dianalisa adalah saham underlying-nya, karena waranta struktur
harganya akan mengikuti pergerakan harga dari underlying, dan juga pilihlah jatuh tempo sesuai dengan analisa sebelumnya, dan pilihlah efektif gearing atau imbang hasil atau rasio konversi yang lebih rendah gitu ya, sehingga ini menyesuaikan dengan profil resiko yang dimiliki. Karena memang waran terstruktur dari sisi resiko jauh lebih tinggi dibandingkan transaksi dari saham. Mungkin demikian sedikit pemaparan dari saya terkait waran terstruktur. Saya akan kembalikan ke Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak Firza. Pemaparan yang sangat luar biasa dari Pak Firza. Untuk Bapak Ibu dari komunitas Investa di seluruh Indonesia, silakan kalau ada yang mau bertanya terkait waran structure, bisa melalui chat atau bisa langsung dengan hand raise. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari Bu Emi. Ada dua nih. Yang pertama, adakah roadmap rencana penerbitan dalam jangka pendek ini, Pak Firza? Terus yang kedua, ada daftar sekuritas yang berhak atau bisa menerbitkan waran structure ini enggak? Ya, terima kasih Bu Emi atas pertanyaannya. Jadi saat ini sudah ada satu anggota bursa yang sedang mendaftarkan kepada bursa dan OJK untuk menjadi penerbit waran terstruktur ya. Mungkin bisa disebutkan ya bahwa sekuritasnya adalah LHB Sekuritas. Dan untuk menjadi penerbit waran terstruktur ini menyambung ke pertanyaan kedua, memang tidak semua anggota bursa bisa menjadi penerbit waran terstruktur. Ada beberapa syarat yang perlu dipastikan dipenuhi oleh anggota bursa yang berminat menjadi penerbit waran terstruktur, antara lain adalah memiliki MKBD minimal 250 miliar rupiah. Yang kedua, tidak dalam keadaan suspensi. Yang ketiga, tidak mempunyai ekuitas negatif atau ekuitasnya positif ya dalam 1 tahun buku terakhir. Dan yang keempat, menjadi liquidity provider atas waran terstruktur yang diterbitkan, sehingga dia juga berkewajiban menjaga likuiditas atas perdagangan waran terstrukturnya. Dan yang terakhir pastinya mendapatkan efektif dari otoritas jasa keuangan. Jadi harus ada efektif dari OJK-nya. Seperti itu. Tetapi walaupun memang tidak semua anggota bursa bisa menerbitkan waran terstruktur, seluruh anggota bursa dapat memperdagangkan waran terstruktur, sama seperti saham, sama seperti ETF, warrant. Nah, jadi ini semua investor nanti pastinya bisa memperdagangkan waran terstruktur. Demikian mudah-mudahan menjawab Bu Emi, Pak Bayu. Jadi untuk perdagangannya sendiri, para investor nanti bisa beli lewat platform sekuritas masing-masing gitu. Betul, bisa menggunakan mekanisme yang saat ini sudah ada ya, online trading, mobile trading pada sekuritas masing-masing, karena produk waran terstruktur ini akan diperdagangkan oleh seluruh anggota bursa. Baik, Pak Firza. Mbak Emi, apakah sudah jelas dari jawaban Pak Firza? Mungkin kalau nggak keberatan boleh disebutkan emitennya begitu Pak Firza, yang sudah ngantri kalau memungkinkan. Mungkin udah ada satu rencana begitu untuk Ya, dalam jangka pendek itu underlying atau emiten siapa yang akan menerbitkan waran. ya, ini yang diterbitkan oleh anggota bursa, Bu Emi, bukan diterbitkan oleh emiten ya, Bu. Jadi diterbitkan oleh anggota bursa yang saat ini sedang dalam proses ke bursa dan OJK adalah RHB Sekuritas. Untuk sahamnya belum bisa di-share, Bu, karena belum dapat approval dari OJK. Iya, iya, iya. Bisa dimengerti Pak Firza, terima kasih. Terima kasih, Bu Emi. Tapi dari IDX 30 ya, yang pasti ya, Mas Firya ya. Betul, Pak Hari. Saham Ya. konstituen indeks IDX 30. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Firza dari Bu Listiorini. Bagaimana untuk aturan ARA dan ARB-nya, Pak? Iya, terima kasih Bu Listiorini. Nah, mekanisme perdagangan waran terstruktur itu sama persis dengan mekanisme perdagangan equity warrant
gitu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam perdagangan equity warrant itu juga mekanismenya kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk ARA dan ARB sebenarnya tidak ada ARA-nya ya, dan ARB-nya untuk perdagangan equity warrant. Jadi batas atas perdagangan equity warrant adalah 1 tik di bawah harga terakhir saham underlying-nya. Jadi kurang lebih tidak ada ARA-nya gitu ya. ARA-nya batas atasnya adalah harga saham underlying. Batas bawahnya juga adalah Rp1 dan tidak ada maximum price movement untuk perdagangan warrant terstruktur dan juga equity warrant. Jadi intinya untuk mekanisme perdagangannya sama persis dengan perdagangan equity warrant karena secara nature mungkin juga 70% ya produknya sama dengan equity warrant. Demikian Bu Listio ini. Baik, Mas Firza. Ya, tadi kalau saya menyimpulkan atau mungkin ini pendapat saya ya. Yang pertama ini mirip-mirip option ya Pak. Call option maupun put option begitulah kira-kira ya kalau di luar. Nah, sehingga ada posisi jual maupun posisi beli. Jadi ini adalah satu hal untuk menanggulangi satu pembatasan ya resiko gitu ya. Kalau turun itu akan ada yang dikunci tadi istilahnya maupun naiknya ya. Jadi ada batas gitu, batas untuk mengunci dari satu saham. Jadi yang perlu ditekankan kembali ini Bapak Ibu, ini memang tadi disebutkan Pak Firza, ini adalah high return high risk yang sangat besar. Tadi kita lihat saja di batas ARA maupun ARB-nya nggak ada. Jadi kalau di saham ada 35% gitu, ini bisa bablas sampai 100-200% dalam satu hari, itu sangat mungkin ya, baik naik maupun turunnya. Ini yang mungkin Bapak Ibu mesti pahami. Jadi jangan hanya melihat dari potensi naiknya, tapi potensi risikonya juga perlu diperhitungkan. Nah, berbeda tadi dengan warrant yang konvensional ya, warrant yang nantinya pada suatu saat akan ditukar saham. Kalau ini tidak akan ditukar saham, tapi diganti uang tunai, gitu ya, keuntungan selisihnya tadi. Itu ya, Pak Firza, saya menurut catatan kami. Terus satuan ya Pak, satuannya sama ya, lotnya sama dengan saham, kira-kira seperti itu ya. Ya, sama Pak. Sama gitu. Ya, ya saya kira catatan-catatan seperti itu. Oh ya, jatuh tempo nanti kira-kira berapa lama ya? Dalam hitungan bulan atau tahun? Ya Pak Hari, jatuh temponya paling sedikit 2 bulan, paling lama 2 tahun. Nanti ditentukan oleh penerbitnya Pak. Mungkin saya tertarik dengan statement Pak Ari yang pertama ya, apakah ini sama dengan options ya, karena di options juga ada. Memang kalau kita bandingkan ini tidak terlalu sama ya Pak, ada sedikit perbedaan antara produk ini dengan produk options. Nah yang pertama kalau kita ketahui bersama bahwa options merupakan produk derivatif ya, sedangkan produk warrant terstruktur ini setengah equity mungkin ya, setengah derivatif. Kalau call options ataupun put options memang seluruh posisinya baik yang mempunyai hak ataupun berkewajiban memenuhi hak tersebut, baik beli maupun jual itu harus dipenuhi oleh investor gitu ya Pak. Jadi mungkin yang terekspos atas risiko yang lebih besar dalam hal ini mungkin posisi writer di options itu adalah investor. Sedangkan untuk posisi warrant terstruktur yang terekspos atas risiko-risiko yang lebih besar termasuk seperti pemenuhan dari hak tersebut ini dibatasi ke penerbit atau anggota bursa yang mempunyai capital yang lebih besar gitu ya. Jadi ini relatif lebih aman sebenarnya dibandingkan produk options karena investor hanya mempunyai posisi hak saja, tidak berkewajiban memenuhi hak berkewajiban memenuhi hak tersebut. Kurang lebih seperti itu sih sedikit perbedaannya Pak. Jadi in terms of risk and return slightly lebih tidak di bawah ya mungkin ya Pak kalau kita bilang untuk produk warrant terstruktur ini. Nah tapi memang untuk statement yang lain betul Pak, memang di arah ARB mengikuti equity warrant, jatuh temponya
juga lebih kecil dibanding equity warrant ya, 2 bulan sampai dengan 2 tahun. Kurang lebih seperti itu, Pak Hari. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lain. Pak Bayu, saya ingin tanya Ya. Pak. Silakan Pak. Pak Imron. Ya. Pak Firza, tadi kalau nggak salah yang lebih dahulu dikeluarkan itu yang bentuknya mirip call gitu ya. Nah, sedangkan yang mirip put itu belum dikeluarkan gitu Pak Firza ya. Nah, maksud saya kan pasar kita ini kan fluktuatif ya. Bullish bearish-nya itu kan kadang-kadang sama-sama terjadi gitu kan. Nah, kalau misalnya kita hanya menggunakan yang mirip call itu tadi ya, artinya mungkin pada saat dia turun ya kita memang akan tidak mendapatkan hasil gitu. Kira-kira kalau dikeluarkan yang model put-nya itu kapan itu Pak Firza? Makasih Pak Firza. Ya, terima kasih Pak Imron. Jadi secara regulasi Pak, secara regulasi ini tidak dibatasi ya Pak. Bisa saat ini juga jika penerbit berkeinginan mengeluarkan call warrant ataupun put warrant itu secara regulasi tidak kami batasi. Tetapi kami hanya sifatnya menghimbau ya penerbit agar kita keluarkan call warrant terlebih dahulu karena mekanismenya sama seperti equity warrant. Jadi ini memang kan produk yang baru ya Pak. Dia juga mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang baik bagi kami sendiri di bursa, penerbit, dan juga investor agar mungkin bisa langsung dimanfaatkan produknya dan juga dikenali risiko dan potensi keuntungan dari warrant tersebut. Jadi secara ini cuma strategi aja sih Pak sebenarnya, tetapi secara regulasi tidak dibatasi. Nanti tergantung dari appetite dari penerbit apakah ingin mengeluarkan put warrant atau tidak. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa di market kita mekanisme lending and borrowing atau short and lending borrowing ini juga belum terlalu aktif ya Pak, di mana biasanya penerbit juga membutuhkan mekanisme lending and borrowing ini sebagai hedging dalam penerbitan warrant terstruktur. Karena ketika marketnya terus turun, dia kan pasti perlu melindungi posisi dia sebagai penerbit ya, karena dia juga berkewajiban melakukan liquidity provider ya atau jual beli di pasar sekunder, sehingga ketika marketnya turun dia harus bisa langsung backup posisinya dengan melakukan short and lending borrowing. Sedangkan saat ini belum terlalu aktif dan supply saham dari short and lending borrowing juga belum banyak ya Pak di bursa kita. Nah, tapi along the way mudah-mudahan jika sudah banyak ekosistem yang membantu dan mendukung, tidak menutup kemungkinan Pak untuk put warrant dikeluarkan karena memang saat ini tidak dibatasi dari sisi regulasi Pak. Makasih Pak Firza. Thank you Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak Firza. Apakah apabila banyak permintaan call warrant akan menyebabkan harga saham naik? Sebaliknya, apabila banyak permintaan put warrant akan menyebabkan harga saham turun? Ya, terima kasih Pak Endi atas pertanyaannya. Jawabannya mungkin agak susah ya, Pak Endi, untuk menyebabkan harga saham naik ataupun turun karena permintaan call warrant. Yang pertama adalah Bursa Efek Indonesia menentukan batasan dari setiap warrant tersebut yang akan dikeluarkan. Jadi ada batasan maksimum posisi dari warrant terstruktur yang dalam hal ini poin nomor 4 ya. Jadi posisi warrant terstruktur adalah maksimal 50% dari free float saham underlying-nya. Jadi ini untuk menjaga tadi yang Pak Edi sampaikan agar balance likuiditasnya tetap terjaga, baik perdagangan saham maupun perdagangan warrant terstrukturnya. Dan yang kedua ini juga kita mengeluarkan atas saham
konstituen indeks IDX 30 ya, di mana market cap-nya juga sangat bagus, free float-nya juga sangat bagus, likuiditasnya juga sangat bagus, sehingga sangat susah mungkin untuk menggerakkan gitu ya, atau mengcornerkan harga saham dari underlying indeks IDX 30 ini, Pak Endi. Jadi harapan kami sih untuk pergerakan harga baik warrant struktur, dari saham underlying maupun warrant struktur itu tetap ditentukan oleh demand and supply dan juga termasuk keadaan fundamental dari perdagangan saham tersebut. Demikian Pak Endi, Pak Bayu. Oke, baik Pak Firza. Bapak Ibu, komunitas investor lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin saya boleh tanya sendiri ya Pak Firza. Tadi Boleh di dong. slide-nya Bapak itu ada yang namanya liquidity provider. Itu apakah sama dengan dealer partisipan kalau di ETF, Pak? Iya, terima kasih Pak Bayu. Jadi secara mekanisme dan secara kewajiban secara garis besar sama Pak, dealer partisipan dan liquidity provider. Tetapi liquidity provider ini kewajibannya lebih banyak Pak dibanding dealer partisipan. Untuk saat ini dealer partisipan kita hanya wajibkan untuk menyediakan kuotasi beli dan jual saja. Dah, titik, tidak ada lagi. Tetapi untuk liquidity provider kita mewajibkan mereka untuk menyediakan kuotasi beli dan jual, tetapi ada requirement tambahan. Kuotasi beli jualnya maksimum 10 tick dan minimum setiap kuotasi volumenya adalah 100 lot kiri dan kanan. Jadi untuk liquidity provider tugasnya lebih berat dibandingkan dealer partisipan karena setiap kuotasinya yang dikeluarkan itu ada maksimum spread-nya dan ada minimum volumenya. Demikian Pak Bayu. Ya, terima kasih Pak Firza. Ya, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan terkait warrant struktur produk baru dari Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi silakan Bapak Ibu, ini adalah memang produk baru ya, produk baru yang mungkin lebih cocok buat para trader-trader sejati ini. Ya, kalau kita lihat dari pasti fluktuatifnya akan lebih fluktuatif ya, dan juga tadi karena harganya relatif lebih rendah, sehingga setiap kali tick naik itu akan menjadi persentase yang gede. Ya, jadi kalau saham tadi misalnya harga 5.000 itu naik Rp50 masih 1%, ya. Tetapi kalau dari harga warrant ini Rp10 naik Rp12 itu udah 20%, ya. Jadi dari sisi persentase memang ini sangat besar. Sehingga fluktuatifnya memang ya itu tadi, semua harus dipikirkan secara matang. Kalau memang sudah berniat untuk itu ya silakan untuk menjadi ya ini kalau kripto aja bisa naik sekian persen kan. Jadi warrant ini juga artinya memang masih lebih rendah lah dibandingkan dengan kripto tadi. Itu, nah ini intinya kalau saya sih menggarisbawahi bahwa produk-produk yang ada ini memang adalah satu alternatif untuk berinvestasi atau trading gitu ya, untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi ya kalau ingin seperti saham ya ada karakternya lah seperti itu. Tapi kalau yang ingin bermain harian barangkali juga ya ini bisa dipakai alternatif untuk trading harian juga oke, saya kira ya. Ya, silakan Bapak Ibu semuanya. Ya, Cahyo mungkin. Assalamualaikum. Matur nuwun Pak Hari, Mas Rinaldi, Pak Bayu.
Waalaikumsalam, Pak. Saya nih Pak Ari, atau tadi ada yang bicara, mau bicara dulu, monggo Pak. Enggak. Ya, Pak Cahyo dulu saja. Nggih, matur nuwun. Pak, saya mau tanya, untuk satu barang terstruktur ini, kira-kira ada berapa ini ya, apa istilahnya di market liquidator ya. Jadi saya agak ngeri juga dengan kasus di ETF, di mana dealer partisipannya jumlahnya nggak terlalu banyak, sehingga mereka pasang bid offer itu spreadnya cukup jauh, sehingga produknya juga tidak begitu liquid pada akhirnya. Nah ini nanti juga saya khawatir kalau nanti likuidatornya terlalu sedikit, itu juga akan kejadiannya akan sama dengan ETF. Nah ini bagaimana bursa mengantisipasi hal ini supaya nanti marketnya bisa benar-benar liquid. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Dwi. Jadi tadi ya bagaimana tetap ditanyakan oleh Pak Bayu tadi. Jadi memang ada sedikit perbedaan Pak. Kami juga mengetahui di ETF itu walaupun ada so-called dealer partisipan ya yang bertindak menyediakan likuiditas, tetapi pengaturan dari dealer partisipan itu saat ini tidak ketat ya, tidak seketat dari liquidity provider Pak Dwi. Nah, untuk liquidity provider, Structure Warrant belajar dari yang sudah ada, kami menambahkan kewajiban yang lebih ketat dibandingkan dealer partisipan, yaitu adanya maximum tick, maximum spread-nya berapa, yaitu 10 tick maksimal, dan ada minimum volume yang perlu selalu dikuotasikan oleh liquidity provider, yaitu 100 lot setiap kuotasi, dan apabila kuotasinya habis, dia wajib mengisi kembali. Jadi harapan kami dengan adanya kewajiban itu, ini bisa mengisi atau menambah perbaikan dari mekanisme yang sudah ada sebelumnya. Jadi akan ada selalu kuotasi yang lebih kecil spreadnya dengan minimum volume yang terus terjaga. Kurang lebih seperti itu Pak Dwi. Baik Pak, terima kasih. Mungkin masukan aja supaya spreadnya sempit Pak, karena 10 poin itu masih cukup lebar ya, apalagi kalau uangnya jumlahnya kecil, otomatis persentasenya nanti per spread itu akan besar persentasenya. Misalnya kita beli saham di harga 50, setiap kenaikan 1 itu sudah kita dapatnya 2% kan. Apalagi nanti kalau angkanya Rp1 naik satu tick itu udah untungnya 100%. Jadi itu kalau 10 tick saya pikir terlalu lebar, perlu dipersempit lagi. Kemudian nanti juga jumlah minimum yang harus dipasang jangan 100 lot. Karena itu kalau kita mau jual itu akan kesulitan. Dan nanti kalau terlalu kecil 100 lot itu bisa jadi harganya juga jadi drop kalau kita misalnya mau jual 10.000 lot atau 100.000 lot gitu, dropnya bisa lumayan besar itu Pak. Terima kasih Pak Made, dari saya terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dwi. Kita akan take into consideration Pak. Nanti melihat perkembangan dari warrant terstrukturnya Pak. Ya, sangat mungkin sekali sih untuk memperketat spread dan juga kewajiban volumenya Pak. Thank you Pak. Pak Yos, silakan Pak Yos. Tadi Pak Yos Rizal. Saya mau tanya, secara teoritis, struktur warrant ini harganya akan naik apabila harga sahamnya naik dan turun kalau harga saham juga turun, gitu ya. Tapi pertanyaan saya, ini kan teoritisnya begitu, tapi bisa juga harga saham naik, harga warrantnya stuck atau malah turun gitu kan. Dan begitu juga harga saham turun, ini harga warrant juga bisa naik gitu kan. Pertanyaan saya, apakah struktur warrant ini tidak mudah digoreng gitu ya oleh pemodal-pemodal kuat, apalagi
kita yang masuk ini kan pemodal retail yang relatif kecil-kecil. Jadi saya agak ragu gitu ya, karena ininya kecil, harganya kecil, sehingga dimainkan sedikit saja kita juga bisa jungkir balik begini gitu. Bagaimana BEJ mengantisipasi goreng-menggoreng ini, sehingga investor retail ini bisa terlindungi dari pemain-pemain yang nakal. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yos pertanyaannya. Betul Pak, memang goreng-menggoreng ini akan menjadi PR ya. Mungkin saya rasa tidak hanya di Waranta Struktur, tetapi di saham pun juga ada ya Pak terkait kegiatan ini. Nah, makanya salah satu upaya ya Pak, mungkin selain di adanya mekanisme pengawasan dan juga yang lain, adanya mekanisme penyediaan likuiditas ini oleh penerbit ya Pak. Jadi penerbit ini berkomitmen harus menyediakan likuiditas mengikuti dari harga perdagangan saham underlying-nya Pak. Jadi agar terus sama dan selalu mengadjust setiap pergerakan dari Waranta Struktur dengan pergerakan dari saham underlying. Sebenarnya dengan adanya anggota bursa yang menjadi penerbit Waranta Struktur ini akan menambah kongruen ya, ataupun juga relasi antara pergerakan dari Waranta Struktur dengan pergerakan saham underlying, karena mekanisme dari anggota bursa dalam melakukan hedging atas penerbitan Waranta Struktur ini mekanismenya dengan melakukan penjualan dan pembelian dari warrant terstruktur gitu Pak. Jadi ketika harga saham underlying-nya naik, maka otomatis dia akan membeli saham underlying untuk cover posisi dari warrant terstruktur. Dan ketika harga warrant terstrukturnya, harga sahamnya turun, maka dia akan juga melakukan penjualan dari saham underlying untuk mengcover warrant terstrukturnya yang dikatakan namanya dynamic hedging selain kalau based on teori dan praktis kurang lebih seperti itu. Nah, harapannya dengan kegiatan dynamic hedging atas perdagangan saham underlying ini kuotasinya juga inline ya Pak dengan pergerakan saham underlying-nya. Dan terkait goreng-menggoreng, karena ada kuotasinya yang dilakukan oleh liquidity provider, harapannya harga yang tercipta itu lebih wajar lah jika dibandingkan tidak ada liquidity provider. Kalau kita bandingkan sekarang harga equity warrant ya itu luar biasa, bisa dari Rp1 sampai naik berapa 100%, 500% dalam satu hari. Dan even harga equity warrant sebelum ini itu bisa lebih tinggi dibandingkan harga underlying-nya ya. Makanya bursa pada beberapa tahun yang lalu itu menetapkan batas atas maksimal adalah saham harga terakhir saham underlying-nya. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Memang ini terus-menerus kita lakukan pengawasan dan lain-lain, mekanisme pasar dan penetapan parameter perdagangan ya Pak. Tapi memang kegiatan tersebut akan mempunyai potensi akan tetap ada, tetapi mudah-mudahan bisa terkurangi dengan adanya mekanisme-mekanisme tersebut Pak Yos. Terima kasih Pak. Bayu. Pak Yos, apakah masih kurang jelas atau sudah jelas? Oke, cukup jelas, terima kasih. Ya. Ya Pak Ari, ada mau disampaikan? Ya menarik sekali ya Pak Firza, struktur waran ini produk baru dari Bursa Efek Indonesia. Untuk produk tadi disebutkan bahwa call warrant itu akan segera dirilis gitu ya Pak. Itu boleh tahu kapan rencana produk pertama rilisnya itu kapan? Iya, jadi saat ini sedang proses administrasi ya oleh penerbit kepada OJK dan bursa. Mudah-mudahan week 2 atau week 3 Agustus produknya bisa diperdagangkan nih Pak Bayu. Tidak ada yang ini Bapak Ibu. Mungkin satu pertanyaan kalau masih ada dari kalangan perguruan tinggi barangkali ada DIIN.
Bu Nova, ya kalau ada kita dimasukkan masukan. Masih nyimak aja dulu Pak Hari. Masih nyimak dulu Nova. Oh, iya Mbak Nova. Ya, baik. Kalau tidak ada, ya oke, kita mungkin akan akhiri. Tapi saya sekali lagi sebagai pengelola komunitas Investa, Pak Firza, mengucapkan terima kasih sekali atas satu sosialisasinya ya tentang waran terstruktur, satu hal yang baru yang seperti ini memang rasanya sangat perlu kita dengar ya setiap kali ada hal-hal yang baru, produk yang baru ataupun aturan baru ya. Kami sangat menghimbau. Kami adalah komunitas yang investor yang cukup banyak ya, lebih dari hampir 1.000 lah ini pesertanya, dan kami concern sekali lagi untuk edukasi. Memang sekali waktu kami mengkritisi juga Pak Firza atas kebijakan baik itu OJK maupun SRO ya, termasuk Bursa Efek Indonesia, tetapi bukan bermaksud kami menjegal atau apa enggak. Kami mengkritisi dalam arti yang positif karena kita sayang dan kita ingin pasar modal Indonesia ini maju dan tidak kalah dengan negara-negara lain ya yang saat ini mungkin lebih maju dari kita karena penduduk kita yang panjang itu. Tetapi sekali lagi tanpa edukasi rasanya nonsens ya pasar modal itu akan maju. Sehingga mari kita bersama-sama melakukan edukasi bersama untuk khususnya untuk para investor-investor pasar modal kita sehingga pasar ini menjadi lebih efisien dan memang bisa berjalan sebagaimana kewajarannya ya, jadi harga naik turunnya wajar dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini waran terstruktur ini kan tadi kita dengar adalah tanpa batas ya. Ini saya menghimbau pada teman-teman semuanya hak, tanggung jawab, semuanya konsekuensi masing-masing. Tetapi saya mempunyai sedikit pesan bahwa yang bermain di atau di investasi di waran terstruktur ini harus punya syarat utama, jantung harus kuat, nafas harus panjang. Ya, jadi tidak boleh mengeluh nanti di grup kalau terjadi harus cut loss atau happy kalau ya biasa ini harus terjadi. Tapi ini latihan juga, nanti suatu saat saya yakin bursa itu akan membuka kembali satu batasan ya. Sekarang ini kan batas bawah masih 6%. Kalau turun 6% stop. Naik oke ya sampai 35%. Nah, nanti pasti akan dikembalikan sama, naik 35%, turun 35%. Nah, ini waran ini bisa untuk latihan lah ya. Jadi naik turunnya akan sangat tajam sekali. Saya kira itu Pak Firza dari kami, matur nuwun sekali, dan jangan bosan-bosan untuk menghubungi kami jika ada sesuatu hal yang baru yang perlu diketahui oleh teman-teman investor. Matur nuwun Pak Firza atas kesempatannya dan waktunya. Terima kasih banyak Pak Hari dan Bapak Ibu dari Investa. Kami juga sangat senang sekali bisa sharing Pak. Mudah-mudahan nanti bisa juga tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh komunitas, anggota komunitas ya Pak. Dan kami juga tunggu sekali feedback dari teman-teman Investa, Pak Hari dan Bapak Ibu lainnya, khususnya terkait produk yang baru. Kami juga akan nanti akan terus update Pak jika misalnya ada produk yang baru ataupun mekanisme yang lain. Terima kasih banyak Pak atas undangannya pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu Bayu, Kang monggo. Ya, terima kasih untuk Pak Firza, untuk Pak Hari Prabowo. Menarik sekali perbincangan kita sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Kalau bisa saya simpulkan bahwa struktur waran ini bisa jadi alternatif investasi bagi Bapak Ibu sekalian dan juga sarana diversifikasi investasi. Kemudian
tadi juga sudah dijelaskan bahwa transaksi di warna struktur ini sangat sangat sulit mempengaruhi harga underlying asetnya. Dalam hal ini harga induknya saham. Jadi selanjutnya untuk resiko dan keuntungan juga tidak simetris ya Pak Firza. Resikonya relatif kecil, kemudian potensi return yang didapatkan jauh lebih besar. Seperti itu. Ya, karena keterbatasan waktu, mungkin perbincangan kita di kopi sore hari ini cukup sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di kopi sore berikutnya. Saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firza dan semuanya. Terima kasih Bapak Pak Ibu. Firza. Pak Hari, Terima Pak kasih Mas Bayu, Pani. Bapak Waduh, Ibu. tadi saya belum sempat menyapa dari bursa perwakilan Jawa Tengah ya. Pak Pani. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Izin leave. Nuwun.